Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Bapak Ibu dosen pengajar mata kuliah evaluasi gizi dalam pengolahan pangan, dan teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, saya Vinesa Mutia Kamila dengan NIM 20-45644-TP-12739 dari TPHP 2020. Kesempatan ini saya akan membawakan review jurnal yang berjudul Influence of Light Exposure and Oxidative Status on the Stability of Vitamins A and D3 during the Storage of Fortified Soybean Oil. Pada review jurnal kali ini ada 4 topik bahasan utama, yaitu yang pertama Introduction, yang kedua Materials and Methods, yang ketiga Results and Discussion, dan yang terakhir ada Conclusion. Sebelum masuk ke topik pertama, kita harus tahu dulu apa itu fortifikasi makanan. Fortifikasi makanan adalah penambahan vitamin dan mineral pada makanan yang sering dikonsumsi sehari-hari selama masa processing bertujuan untuk meningkatkan nilai gizi pada makanan. Nah, kenapa penelitian pada jurnal ini menggunakan minyak kedelai dan kenapa yang difortifikasi adalah vitamin A dan D3? Langsung saja kita ke bagian pertama, yaitu adalah introduction. Hal yang melandasi dilakukannya penelitian pada jurnal ini adalah fenomena defisiensi mikronutrien masih berdampak pada sekitar 2-3 miliar orang di dunia. Misalnya adalah defisiensi vitamin A dan vitamin D3. Dampak dari defisiensi vitamin A sendiri ada cukup banyak. Yang pertama ada mengakibatkan penyakit mata seperti xeroftalmia yang ditandai dengan mata kering, kebutaan, menghambat pertumbuhan, melemahkan sistem imun, memperparah infeksi, dan yang terakhir dapat meningkatkan risiko kematian. Sementara itu, dampak dari defisiensi vitamin D3 adalah dapat mengakibatkan timbulnya penyakit tulang karena fungsi utama vitamin D adalah mempertahankan kondisi homeostasis di fosfor dan kalsium. Selain itu, kekurangan vitamin D dapat meningkatkan resiko infeksi saluran respirasi yang disebabkan oleh virus. Sehingga kecukupan vitamin D dalam tubuh sangat esensial, terutama di masa pandemi seperti saat ini, mengingat COVID-19 merupakan virus yang menyerang saluran pernafasan. Nah, faktor yang menyebabkan terjadinya defisiensi vitamin D itu ada apa aja sih? Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya defisiensi vitamin D, seperti kurangnya terkena paparan sinar matahari, pemakaian baju berlebihan, penggunaan tabir surya, dan pigmentasi kulit gelap. Dilansir dari Clinical Pathology and Medical Laboratory, makin gelap warna kulit seseorang, makin lama waktu yang diperlukan untuk membentuk vitamin D dibandingkan dengan mereka yang warna kulitnya lebih cerah untuk mendapat respon yang sama. Nah, kenapa minyak kedelai digunakan sebagai media untuk fortifikasi vitamin A dan vitamin D3? Hal ini dikarenakan vitamin A dan vitamin D3 tergolong jenis vitamin yang larut dalam lemak. Seperti yang sudah kita ketahui, vitamin yang larut dalam lemak antara lain ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, karena vitamin A dan vitamin D3 ini larut dalam lemak, sehingga dapat terdistribusi secara merata dalam minyak dan memberikan bioavailabilitas yang baik dalam tubuh sehingga dapat digunakan dengan baik. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas vitamin dalam minyak. Yang pertama, minyak kedelai memiliki konsentrasi PUFAS atau polyunsaturated fatty acid atau asam lemak tidak jenuh yang cukup tinggi. Yang kedua, ada beberapa jenis vitamin yang tidak stabil akibat terkena paparan cahaya. Dan yang terakhir, proses penyimpanan dapat merusak kandungan vitamin. Kita bahas pada poin pertama, ada PUFAS pada soybean oil. PUFAS atau polyunsaturated fatty acid termasuk jenis asam lemak yang sehat untuk dikonsumsi dalam jumlah tertentu karena memiliki benefit untuk kesehatan. Contohnya, menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan kadar HDL dalam darah. Nah, kenapa peningkatan kadar HDL dalam darah ini menguntungkan bagi kesehatan?
HDL sendiri merupakan singkatan dari high density lipids yang berguna untuk mengikat LDL atau low density lipids yang berpotensi untuk menyumbat pembuluh darah atau arteri dan kemudian membawanya ke liver untuk selanjutnya dipecah dan dihilangkan dari tubuh, sehingga dapat mencegah penyakit seperti penyumbatan pembuluh darah. Yang kedua, UVAS mempengaruhi stabilitas oksidatif dari minyak. Yang ketiga, kandungan vitamin E pada minyak dapat berperan sebagai antioksidan yang perlambat terjadinya reaksi oksidasi. Lalu, efek paparan cahaya terhadap stabilitas vitamin. Beberapa jenis vitamin kandungannya dapat rusak atau hilang ketika terpapar dengan cahaya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tipe kemasan, kondisi penyimpanan, dan kualitas awal dari minyak yang digunakan sebagai media fortifikasi vitamin. Poin terakhir ada pengaruh storage time atau lama waktu penyimpanan terhadap vitamin dalam fortified oils. Penyimpanan fortified oils dapat mengakibatkan hilangnya vitamin A hingga 30%. Lampu neon yang banyak digunakan di retail stores dan di rumah tangga dapat memicu hilangnya kadar vitamin A hingga lebih dari 80%. Kita akan masuk ke topik bahasan kita yang selanjutnya, yaitu Materials and Methods. Bagian pertama ada Materials and Reagents. Ini yang pertama ada HPLC standard, itu berupa retinil palmitat yang merupakan vitamin A, lalu ada cholecalciferol yang berupa vitamin D3, dan ada vitamin E yang diamati dalam bentuk alfa-tokoferol. Selanjutnya ada pelarut dan senyawa kimia lain. Selain itu ada juga liquid premix yang disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, minyak bunga matahari sebagai carrier mengandung vitamin A dalam bentuk retinil palmitat, sementara vitamin D3 akan dinyatakan dalam bentuk cholecalciferol. Yang kedua, ada persiapan dari fortified oils dengan status oksidatif yang berbeda-beda. Caranya adalah dengan memperoleh 7 soybean oils yang berbeda, lalu dianalisis kadar PV atau peroxide value-nya. Untuk mendapatkan soybean oil dengan PV kurang dari 2 mili ekuivalen per kilogram, peroksida dihilangkan dengan kontak menggunakan aluminium oksida. Dari treatment ini, kadar peroksida hilang hingga 68,1%. Selanjutnya, untuk mendapat soybean oil dengan PV lebih dari 2,4 mili ekuivalen per kilogram, minyak dengan PV tertinggi disimpan dalam suhu lingkungan. Kemudian 3 soybean oil dicampur dengan premix dan diperoleh 3 minyak dengan PV berbeda seperti yang tampak di layar. Ada OX1, OX2, dan OX5. Minyak ini kemudian difortifikasi pada penyimpanan hari pertama. Selanjutnya ada storage and sampling of the fortified soybean oils atau penyimpanan dan sampling dari minyak kedelai yang sudah difortifikasi. Fortified soybean oils didistribusikan atau ditaruh ke dalam botol PET transparan berukuran 50 ml. Seperti yang diilustrasikan pada layar yang tampak sekarang, botol minyak yang sudah difortifikasi diletakkan di botol plastik transparan berukuran 50 ml. Kemudian bulan pertama diberi perlakuan berupa penyimpanan dalam kondisi gelap pada suhu 30 derajat Celcius dan sampling dilakukan tiap 2-7 hari. Di bulan kedua, perlakuan yang dilakukan adalah penyimpanan dalam kondisi semi gelap atau terpapar cahaya matahari dan sampling dilakukan tiap 3-7 hari. Dengan catatan, baik pada bulan pertama maupun bulan kedua, sampel yang diambil selalu berasal dari sampel minyak baru, sehingga menghindari dibuka dan ditutupnya botol dari minyak secara berulang kali. Selanjutnya ada penentuan peroxide value. Ini dapat ditentukan dengan cara titrasi iodometri. Lalu nilai peroksida atau peroxide value dapat dicari menggunakan rumus yang tertera pada layar dengan keterangan Vs merupakan volume natrium tiosulfat yang digunakan pada sampel soybean oil dalam satuan mililiter.
Vb merupakan volume natrium tiosulfat yang digunakan pada blank sampel dalam satuan mililiter. N merupakan normalitas natrium tiosulfat yang digunakan untuk titrasi dalam satuan mili ekuivalen per mililiter. Dan W merupakan berat minyak yang dinyatakan dalam gram. Selanjutnya ada juga penentuan acid value. Ini dilakukan dengan cara sampel minyak dilarutkan dalam petroleum ether. Selanjutnya setelah ditambahkan phenolphthalein, larutan dititrasi dengan KOH 0,1 N hingga berubah warna menjadi pink kurang lebih sekitar 10 detik. Lalu AV dapat diketahui melalui rumus yang tampak di layar dengan catatan Vs merupakan volume dari KOH yang digunakan pada sampel soybean oil dalam satuan mililiter. Vb merupakan volume KOH yang digunakan pada blank sampel dalam satuan mililiter. N merupakan normalitas dari KOH dan 56,1 merupakan berat molekul dari KOH. Sementara W masih sama, yaitu berat minyak yang dinyatakan dalam gram. Selanjutnya ada penentuan malondialdehyde atau MDA. Kadar MDA ini perlu diketahui karena MDA menjadi indikator peroksidasi lipid. Senyawa MDA terbentuk saat proses degenerasi oksidatif sebagai produk radikal bebas dari oksigen. Terbentuknya senyawa ini mengindikasikan adanya kerusakan oksidatif pada bahan. Lalu ada kuantifikasi vitamin dengan HPLC. Dengan cara minyak fortified oils atau minyak yang sudah difortifikasi dan premix dilarutkan hingga konsentrasi yang sesuai dengan HPLC. Kemudian sampelnya akan dihomogenisasi lalu difiltrasi. Kadar vitamin kemudian bisa dikuantifikasi dengan kromatografi. Selanjutnya ada analisis statistik yang dilakukan bertujuan untuk membandingkan komposisi dari ketiga minyak. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu 3A, ada results. Yang pertama ada karakteristik kimiawi dari fortified oils. Seperti yang sudah tampak di layar, tabel di atas menunjukkan karakteristik dari ketiga soybean oils setelah difortifikasi oleh vitamin A dan vitamin D3. Diperoleh status oksidatif dari ketiga minyak yang sangat berbeda, dengan OX5 paling tinggi. Lalu premix mengandung sedikit alpha-tocopherol yang berguna untuk menstabilkan vitamin. Pada OX1, alpha-tocopherol paling sedikit karena perlakuan atau pretreatment dengan aluminium oksida tidak hanya menghilangkan peroksida, tapi juga vitamin E. Selanjutnya ada status oksidatif selama penyimpanan fortified oils. Dari grafik dapat terlihat bahwa OX1 memiliki PV awal paling rendah yang dilambangkan dengan bentuk segitiga. PV OX1 ini kemudian pada akhir terus meningkat hingga akhirnya mencapai kadar 11,4 mili ekuivalen per kilogram. Nah, akibat itu pada akhirnya hanya OX2 dan OX5 yang memenuhi syarat karena tidak melebihi batas konsumsi manusia, yaitu kurang dari 10 mili ekuivalen per kilogram. Faktor yang mempengaruhi status oksidatif ini variatif, tergantung dari tipe minyak yang digunakan, sehingga tidak bisa disamaratakan. Selanjutnya, ini adalah grafik dari retensi vitamin A, vitamin D, dan vitamin E selama penyimpanan fortified oils. Dapat dicermati terlebih dahulu dari grafik ini, dapat terlihat bahwa vitamin E merupakan vitamin yang paling stabil tingkat retensinya. Nah, lalu kita masuk ke bagian evolusi dari retensi vitamin A. Vitamin A diobservasi dalam bentuk retinil palmitat atau RP. Retinil palmitat ini adalah preformed vitamin dari vitamin A. Preformed vitamin ini merupakan bentuk aktif dari vitamin yang memiliki bioavailabilitas tinggi sehingga dapat diabsorpsi dan dimanfaatkan oleh tubuh dengan baik. Hilangnya kadar retinil palmitat sudah diamati dari awal masa penyimpanan. Sekitar 23-26% hilang selama masa penyimpanan bulan pertama dalam kondisi gelap.
Pada bulan pertama, faktor utama yang mempengaruhi retensi vitamin A adalah storage time atau lama waktu penyimpanan. Faktor lain yang juga mempengaruhi ada komposisi minyak menurut kadar peroksida dan MDA-nya. Lalu pada bulan kedua, terjadi kehilangan sebesar 33-39% vitamin A pada kondisi semi gelap dan 60-68% pada kondisi terang. Faktor yang berpengaruh signifikan pada retensi vitamin A itu ada lama waktu penyimpanan dan juga interaksi antara storage time dan light level atau interaksi antara lama waktu penyimpanan dan juga intensitas cahaya. Nah, faktor ini korelasi negatif ditemukan antara faktor storage time dengan retensi vitamin A. Semakin lama minyak disimpan, maka semakin turun retensi vitamin A, atau dengan kata lain, kadar vitamin yang hilang makin banyak. Sementara itu, korelasi positif ditemukan pada kandungan alfa-tokoferol karena karena efek positifnya cukup signifikan terhadap retensi dari vitamin A. Selanjutnya ada evolusi dari retensi vitamin D3. Vitamin D3 ini banyak hilang di bulan kedua penyimpanan, dengan keterangan pada kondisi semi gelap sebesar 24-44% kehilangan, dan pada kondisi terang hilang sebesar 61-68%. Pada bulan pertama, faktor yang mempengaruhi retensi dari vitamin D3 ini ada dua, yaitu kandungan alfa-tokoferol dalam minyak dan interaksi antara waktu dan tipe minyak. Sementara pada bulan kedua, ada dua faktor juga, yaitu lama waktu penyimpanan dan interaksi antara storage time dan light level. Sama seperti vitamin A, efek positif dari alfa-tokoferol juga ditemukan pada retensi vitamin D3. Nah, efek positif ini ditemukan lebih tinggi saat minyak disimpan dalam kondisi semi gelap dibandingkan saat terpapar oleh cahaya. Lalu nilai PV dan kandungan kolekalsiferol atau vitamin D3 saling berkorelasi negatif. Jadi semakin tinggi nilai PV dari minyak, maka kandungan vitamin D3 juga akan semakin menurun. Selanjutnya ada evolusi dari retensi vitamin E. Vitamin E ini diobservasi dalam bentuk alfa-tokoferol. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yang tampak pada grafik yang sudah ditampilkan, kandungan alfa-tokoferol ini berkurang dalam jumlah sedikit demi sedikit dan hanya terjadi sewaktu penyimpanan di bulan kedua. Faktor yang mempengaruhi retensi alfa-tokoferol adalah storage time, atau lama waktu penyimpanan, dan diperoleh korelasi negatif antara PV dan kandungan vitamin E pada minyak. Jadi sama seperti vitamin A, vitamin D3, ada korelasi negatif antara PV dan juga kandungan vitamin E. Kita masuk ke bagian 3B, yaitu discussion. Jadi di sini kita akan membahas lebih lanjut hasil dari penelitian pada jurnal ini. Nah, studi menunjukkan dalam keadaan botol PET transparan tertutup, terjadi kehilangan kadar retinol palmitat dari sekitar 60-68%, kadar vitamin D3 dan kadar vitamin D3 pada fortified soybean oil. Faktor-faktor yang mempengaruhi retensi vitamin antara lain waktu penyimpanan dan paparan cahaya. Status oksidatif memiliki efek negatif terhadap retensi dan sementara efek positif ditemukan pada alfa-tokoferol. Jadi status oksidatif minyak ini membawa efek negatif atau korelasi negatif terhadap retensi vitamin, sementara alfa-tokoferol membawa dampak positif pada retensi vitamin. Faktor utama yang mempengaruhi retensi vitamin A adalah lama waktu penyimpanan dan paparan cahaya. Sementara itu, faktor utama yang mempengaruhi retensi vitamin D adalah lama waktu penyimpanan dan juga kadar alfa-tokoferol. Nah, peroksidasi lipid ini sudah mulai terjadi sejak pada awal masa penyimpanan fortified soybean oil. Diperoleh PV akhir yang masih dalam batas aman konsumsi pada kedua sampel minyak, yaitu OX2 dan OX5, seperti yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya. OX1 memang memiliki PV awal yang paling rendah, namun pada akhirnya PV-nya meningkat hingga sudah melebihi batas konsumsi manusia.
Nah, kenaikan PV ini disebabkan oleh kandungan soybean oils yang banyak tersusun atas polyunsaturated fatty acid, yaitu sekitar 59,1%, dan merupakan sumber kaya asam alfa-linolenat. Kenapa bisa hal ini meningkatkan PV? Nah, hal ini dikarenakan PFAS dan asam linolenat sangat rentan untuk teroksidasi, sehingga soybean oil mengalami degradasi oksidatif yang cepat yang menyebabkan kenaikan PV. Poin selanjutnya adalah kandungan vitamin E yang rendah pada OX1 dibandingkan kedua minyak lainnya menyebabkan ketidakstabilan oksidatif pada OX1 karena peran vitamin E sebagai antioksidan. Nah, jadi kenapa terjadi pelonjakan PV pada OX1 dari awal penyimpanan hingga akhir? Itu karena kandungan alpha-tocopherol atau vitamin E pada OX1 paling sedikit dibandingkan dengan sampel OX2 dan OX5. Hal ini karena pretreatment dengan aluminium oksida tidak hanya menghilangkan peroksida, tapi juga menghilangkan vitamin E. Terus poin selanjutnya, kandungan alpha-tocopherol cukup stabil selama 2 bulan penyimpanan karena botol selalu dipastikan dalam keadaan tertutup. Nah, jadi kenaikan PV dan retensi dari alpha-tocopherol ini dibandingkan dengan studi yang pernah dilakukan sebelumnya lebih baik karena eksperimen dilakukan menggunakan sampel yang diletakkan pada botol tertutup dan tidak pernah dibuka, kecuali pada saat sampling. Sedangkan pada percobaan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, diberi perlakuan pada botol yang rutin dibuka dan diletakkan pada paparan cahaya lampu neon. Lalu degradasi vitamin A ini terjadi sejak awal penelitian. Namun, alpha-tocopherol memiliki peran protektif pada vitamin A dari oksidasi. Jadi, kenapa retensinya masih bisa dipertahankan? Karena ada peran dari alpha-tocopherol sebagai antioksidan yang memiliki peran proteksi dari reaksi oksidasi. Nah, sama seperti vitamin A, di vitamin B3 juga diperoleh korelasi positif antara vitamin E dan retensi vitamin D. Jadi dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa kemasan yang dapat mentransmisikan cahaya berpengaruh pada retensi vitamin. Jadi retensi vitamin itu karena dipengaruhi oleh lama waktu penyimpanan, paparan cahaya, dan juga kandungan vitamin E, maka salah satu kesimpulan yang dapat ditarik adalah kemasan yang dapat mentransmisikan cahaya ini dapat berpengaruh buruk pada retensi vitamin. Kerusakan oksidatif pada minyak selama penyimpanan berkontribusi pada kestabilan vitamin A dan vitamin D3 yang rendah. Jadi karena sampel terpapar cahaya itu dapat meningkatkan resiko terjadinya reaksi oksidasi. Nah, ini seperti yang sudah disinggung barusan, vitamin loss atau kehilangan vitamin pada fortified soybean oil dipengaruhi oleh status oksidatif minyak dan paparan terhadap cahaya. Paparan terhadap cahaya ini akan mempengaruhi status oksidatif minyak. Paparan cahaya dapat memicu terjadinya oksidasi lipid pada soybean oil yang disimpan dalam kemasan botol transparan, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Namun, hasil pada studi ini terbatas kondisinya menyerupai penyimpanan pada pabrik selama 1 bulan, kemudian pada toko retail selama 1 bulan. Padahal, kerusakan atau kehilangan vitamin masih dapat terjadi ketika produk sampai pada tangan konsumen. Misalnya, dari penyimpanan dan pembukaan tutup botol pada tangan konsumen. Seperti itu. Dari penelitian ini diperoleh teknik pengemasan yang tepat, seperti dapat membatasi produk dari paparan cahaya dan oksigen, dapat mencegah oksidasi, fotodissosiasi, dan isomerasi sehingga kandungan vitamin dalam minyak dapat dipertahankan. Kita masuk pada bagian terakhir, yaitu conclusion atau kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian pada jurnal ini. Yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kondisi eksperimental, yaitu
1 bulan pada retail, 1 bulan pada pabrik dan 1 bulan pada retail stores, kehilangan vitamin pada minyak kedelai yang sudah difortifikasi dengan vitamin A dan vitamin B3 itu cukup signifikan, terutama ketika terpapar oleh cahaya. Solusi untuk mengatasi kehilangan ini adalah dapat dengan menambahkan kadar vitamin dalam fortified oils, tapi potensi resiko toksisitas harus tetap diperhatikan. Nah, untuk memaksimalkan retensi vitamin dapat dilakukan dengan cara memastikan kualitas minyak, membatasi waktu sesingkat mungkin antara proses produksi hingga sampai ke konsumen, dan penggunaan kemasan yang dapat membatasi produk dari paparan cahaya. Jadi, lebih baik menggunakan kemasan yang tidak transparan. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari penelitian pada jurnal ini. Kelebihannya yaitu metode penelitian yang dilakukan penulis lebih efektif dibandingkan oleh studi sebelumnya. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, pada penelitian ini diperoleh kadar alfa-tokoferol yang cenderung stabil karena selama penyimpanan botol ditutup, sehingga tidak terjadi pengembangan headspace dan kontak minyak terhadap oksigen dapat dibatasi. Sementara kekurangannya, penelitian ini masih belum dapat menentukan atau membuktikan secara pasti berapa kadar vitamin E minimal sebagai antioksidan untuk memperoleh peran proteksi minyak dari proses reaksi oksidasi. Berikut adalah beberapa referensi tambahan yang saya gunakan untuk review jurnal kali ini. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.